Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan perbaikan rumput GBK. Erick Thohir belak-belakan soal kondisi rumput SUGBK usai konser NCT. Apa yang ditemukan? Momen menghebohkan dan kontroversial, keputusan berani Shaun Evans yang selamatkan timnas U23 akankah terulang di laga Indonesia versus Irak? Semakin menyala bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk resmi jadi WNI. Timnas Indonesia punya 4 bek kiri hebat dan kuat. Kejutan besar, Sintayong punya senjata rahasia. Akankah Jay Itzes tampil melawan Irak? Persaingan memanas. Calvin Verdonk masuk, Pratama Arhan terjepit, Edo Febriansah terpental di timnas Indonesia. Jelang lawan Irak, Sintayong keluarkan jurus lama guna optimalkan taktik timnas Indonesia. Terkuak, fakta mengejutkan, Marcelino Ferdinand beberkan penyebab komunikasi buruk di timnas. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan perbaikan rumput GBK. Erick Thohir belak-belakan soal kondisi rumput SUGBK usai konser NCT. Apa yang ditemukan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi langsung lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta pada Rabu pagi (5 Juni 2024). Kunjungan ini dilakukan menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, stadion tersebut digunakan untuk konser boy band asal Korea Selatan, NCT, pada akhir Mei. Kondisi rumput SUGBK menjadi perhatian publik setelah penampilan kurang memuaskan saat laga melawan Vietnam pada Maret lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengakui kondisi rumput yang sempat menjadi sorotan dan menegaskan bahwa kualitas rumput harus prima untuk pertandingan mendatang melawan Irak dan Filipina. Bahkan Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan perbaikan rumput. Setelah konser NCT, SUGBK langsung fokus pada perawatan dan perbaikan rumput. Meskipun rumput tampak menghijau, wartawan tidak diizinkan mendekat untuk memeriksa kondisi lebih detail. Erick Thohir didampingi Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Akusumo menyatakan bahwa kondisi lapangan sudah baik. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses pemulihan rumput berjalan dengan baik karena persiapan yang cukup. Oke, recovery-nya baik karena persiapannya sudah ada waktu cukup, ujar Erick. Dia juga menekankan komitmen bersama dengan Dirut GBK untuk mengatur jadwal agar tidak mengganggu kegiatan nasional maupun hiburan lainnya, tetapi tetap menjaga prioritas tim nasional sepak bola. Alhamdulillah, ini contoh yang bagus di mana PSSI dan pengelola SUGBK bekerja sama dengan baik. Kami sebagai pengguna fasilitas sangat mengapresiasi komitmen ini, tambah Erick. They wanna rise up while you drown. They wanna
Momen menghebohkan dan kontroversial, keputusan berani Shawn Evans yang selamatkan timnas U23 akankah terulang di laga Indonesia versus Irak? Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC telah menunjuk wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Irak pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini merupakan laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Wasit Shawn Robert Evans akan menjadi pengadil dalam pertandingan tersebut. Shawn Evans adalah wasit asal Australia yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Australia dalam kurung FFA. Nama Shawn Evans sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Meskipun pernah terlibat dalam beberapa kontroversi seperti saat pertandingan Persib versus Persija dan Asian Games 2018 antara Indonesia versus UEA, Evans juga menyaksikan momen bersejarah bagi timnas Indonesia. Evans menjadi wasit utama dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan. Pada pertandingan tersebut, timnas U23 Indonesia berhasil menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Selama laga itu, Evans membuat dua keputusan penting yang menyelamatkan nasib timnas U23 Indonesia. Keputusan pertama terjadi saat Korea Selatan mencetak gol cepat pada menit ke-7 melalui tembakan jarak jauh Lee Kang-he. Setelah berkonsultasi dengan video assistant referee dalam kurung VAR, Evans menganulir gol tersebut karena salah satu pemain Korea Selatan terjebak dalam posisi offside. Skor kembali menjadi 0-0. Keputusan krusial lainnya terjadi pada babak adu penalti. Justin Hubner, penendang kelima timnas U23 Indonesia, harus menentukan nasib timnya. Ketika tembakannya ditepis oleh Park Jong-bum, pemain Korea Selatan merayakan kemenangan. Namun Evans dengan sigap melihat bahwa Park Jong-bum telah melewati garis gawang sebelum Justin Hubner menendang. Eksekusi diulang, dan kali ini Justin Hubner berhasil menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Akhirnya timnas U23 Indonesia berhasil lolos. Dengan pengalaman dan kontroversi yang menyertainya, kehadiran Shawn Robert Evans sebagai wasit dalam laga Indonesia versus Irak pasti akan menjadi sorotan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Semakin menyala bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk resmi jadi WNI. Timnas Indonesia punya 4 bek kiri hebat dan kuat. Persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia semakin ketat usai masuknya Calvin Verdonk. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024. Sebelumnya, proses ini terus dikebut agar sang pemain bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Bahkan PSSI hanya memiliki waktu 1 hari agar Verdonk masuk dalam skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia diproyeksikan bisa debut saat pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Semua tahapan menjadi WNI sudah diselesaikan oleh Calvin Verdonk, termasuk menjalani sumpah WNI dan membuat paspor Indonesia. Dengan hadirnya nama Calvin Verdonk, ini jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor bek kiri makin dalam. 3 nama diantaranya merupakan pemain diaspora kelahiran Belanda. Rinciannya, kini timnas Indonesia memiliki Pratama Arhan, Saine Patinama,
Nathan Chu-aon, dan Calvin Verdonk. Nama Edo Febriansah perlahan mulai terpinggirkan dari skuad Timnas Indonesia. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your Kejutan besar, Shin Tae-yong punya senjata rahasia. Akankah Jay Itzes tampil melawan Irak? Kekuatan Timnas Indonesia mendapat suntikan baru menjelang pertandingan melawan Irak di laga kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 6/6/2024. Kabar baik datang dengan segera tibanya Jay Itzes di Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa Jay Itzes berangkat dari Italia menuju Indonesia pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024 malam waktu setempat. Bek keturunan Belanda ini melakukan perjalanan dari Milan ke Jakarta usai menjalani tugasnya bersama Venezia FC dan kini siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Jay Itzes berangkat dari Milan ke Jakarta malam ini waktu setempat dalam kurung kemarin, kata Sumarji. Meski telah tiba, Sumarji belum dapat memastikan apakah Jay Itzes akan turun bermain melawan Irak atau tidak. Keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan akan mengevaluasi kondisi fisik Jay Itzes terlebih dahulu. Jika dalam kondisi prima, tidak menutup kemungkinan Shin Tae-yong akan menurunkannya dalam pertandingan. Tanpa kehadiran Jay Itzes, Shin Tae-yong hanya memiliki 3 pemain fullback yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Namun Shin Tae-yong masih bisa memanfaatkan pemain lain seperti Justin Hubner, Nathan Chu-aon, dan Sandy Walsh yang bisa diposisikan sebagai pemain belakang. Kita akan lihat kondisi Jay Itzes dan keputusan dari Shin Tae-yong, ujar Sumarji. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's Persaingan memanas. Calvin Verdonk masuk, Pratama Arhan terjepit, Edo Febriansah terpental di Timnas Indonesia. Calvin Verdonk menambah ketatnya persaingan di posisi bek kiri Timnas Indonesia, membuat Pratama Arhan terjepit dan Edo Febriansah tersingkir. Bek kiri masa depan Indonesia harus segera merambah ke kompetisi luar negeri untuk memperkuat posisinya di Timnas Senior. Kondisi terkini di sektor kiri pertahanan Indonesia membuat bek yang masih bermain di Liga 1 kehilangan tempat. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Shin Tae-yong telah memanggil 3 bek kiri ditambah 1 lagi dari jalur naturalisasi. Calvin Verdonk adalah nama terbaru yang bergabung setelah resmi menjadi WNI pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024 malam. Verdonk bek kiri NEC Nijmegen telah membantu timnya menempati peringkat 6 di Eredivisie, hanya 1 tempat di bawah Ajax. Pemain baru ini menjadi bagian penting dari skuad Nijmegen dengan 33 penampilan, 2 gol, dan 2 assist. Di atas kertas, Verdonk akan menjadi bek kiri utama Indonesia.
Heine Patinama baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belgia bersama KAS Open, sementara Nathan Chuaon tidak bermain reguler di Swansea City maupun SC Heerenveen. Padahal kedua nama ini sebelumnya rutin menjadi starter di timnas Indonesia. Di luar 3 bek naturalisasi tersebut, Pratama Arhan praktis menjadi bek kiri terbaik yang dihasilkan sepak bola Indonesia. Arhan sendiri menyambut persaingan di posisinya dengan optimisme, berbekal pengalaman bermain di Liga Jepang dan kini bersama Suwon FC di Korea Selatan yang membentuknya menjadi pemain bermental baja. I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel Jelang lawan Irak, Shin Tae-yong keluarkan jurus lama guna optimalkan taktik timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengeluarkan jurus lama ketika menjelang lawan Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jurus tersebut dikeluarkan Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Tanzania pada laga bertajuk Training Match Minggu (2 Juni 2024). Skuad besutan Shin Tae-yong dipaksa bermain imbang 0-0 di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Pada laga itu, Shin memainkan jurus lamanya yang pernah dipakai saat menangani Korea Selatan. STY pernah mendapat sorotan ketika menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Shin Tae-yong disoroti lantaran kecerdikannya mengacak nomor punggung pemain Korsel. Pada sesi latihan Korea Selatan jelang lawan Swedia, Shin Tae-yong merasa ada mata-mata dari tim Swedia. Ia lantas memutuskan untuk mengacak nomor punggung pemainnya agar membingungkan penyusup tersebut. Hanya San Heung-min dan Kapten Korsel, Ki Sang-yueng, yang tidak diacak karena mudah dikenali. Jurus lama tersebut kembali dilakukan STY saat Indonesia menghadapi Tanzania. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengacak nomor punggung hampir seluruh pemain. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya pemain Indonesia tidak mudah dikenali oleh timnas Irak. Memang sengaja dilakukan seperti itu (mengacak nomor punggung), kata Shin Tae-yong. Agar lawan tidak gampang menganalisis kami, ujarnya menambahkan. Apalagi terlihat dalam unggahan beberapa pemain Irak di sosial media yang bisa memantau pertandingan dari hotel tempat menginap. Salah satunya winger muda Ali Jassim yang mengunggah foto dari Hotel Mulia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Terkuak, fakta mengejutkan, Marcelino Ferdinand beberkan penyebab komunikasi buruk di timnas. Marcelino Ferdinand mengungkapkan penyebab masalah komunikasi yang terjadi di timnas Indonesia saat melawan Tanzania. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah menyoroti masalah ini sebagai salah satu alasan kegagalan timnas Indonesia mengalahkan Tanzania. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa masalah komunikasi tersebut terjadi karena para pemain berasal dari berbagai klub yang berbeda. Beberapa pemain baru saja menyelesaikan liga mereka, sementara yang lain sudah lama berhenti karena musim berakhir. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim.
Soal komunikasi antar pemain, sedang kami coba benahi. Karena setiap pemain pasti beda-beda karena dari klub yang berbeda, apalagi di klub dan timnas juga berbeda, ujar Marcelino Ferdinand. Sementara itu, kita tentu berharap masalah ini dapat segera terselesaikan mengingat timnas Indonesia akan menghadapi laga melawan Irak pada 6 Juni 2024. Marcelino Ferdinand sendiri optimistis bahwa timnas Indonesia dapat menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kita siap lawan Irak dan Filipina, kita tidak lihat apapun, kita harus menangi semua laga sisa. Kondisi pemain saya tegaskan siap untuk menghadapi laga selanjutnya, tuturnya.